Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ting ting makan seblak, ke kuping maka kupingan kurang kompak. Cakep. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas sumur, yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Daun salam daun kentang, yang jawab salam mudah-mudahan lunas hutang. Yang kenceng jawab salamnya berarti banyak hutang. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asri bi'abdihi laylan minal masjidil haram, laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin nabiyyil mustafi wa ala alihi wassahbihi ahli sidqi wal wafi. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntahi indaha jannatul ma'wi. Al-ayah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarram wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Ustadz A.F. Saifur Rahim, dan tidak ketinggalan Al-Ustadz Jarudin beserta segenap tokoh masyarakat Kesepuhan Duta Asri Palem 5 yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau. Dan tidak ketinggalan kepada Bapak DKM Al-Ustadz Gaos sebagai DKM Masjid Hidayatul Muhajirin Al-Hamsir, yang mewakili Bapak Ajril DKM Masjid Hidayatul Muhajirin Al-Hamsir, dan tidak ketinggalan kepada aparatur pemerintah
sipil maupun militer, terutama Bapak Kepala Desa, wabil khusus Bapak Halimi beserta staf, Bapak RT, Bapak RW, wabil khusus Bapak Muji Harto sebagai RW Perumahan Palem 5 dan Bapak Nasiruddin sebagai RT Perumahan Palem 5, dan tidak ketinggalan Bapak Dadang sebagai RT Perumahan Palem 5. Wabil khusus kepada Bapak Nawawi sebagai DKM Mushola At-Taubah yang memberikan wasilah kepada saya sehingga saya dapat bersilaturahmi. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan Bapak Nawawi diberikan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak ketinggalan Ketua PHBI Mushola At-Taubah Bapak Rudi beserta jajarannya, sama-sama kita doakan mudah-mudahan apa yang telah korbankan, baik tenaga, pikiran, bahkan hartanya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ketinggalan kepada Muratibil Auqat atau Bapak MC, sama-sama kita doakan mudah-mudahan Bapak MC kita diberikan panjang umur, dimakmurkan rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khususil khusus tim Hadroh Al Muawwanah yang alhamdulillah dari awal insyaallah sampai akhir tetap masih semangat. Kita doakan yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah, amin. Yang masih kurang duitnya mudah-mudahan banyak duitnya, amin ya rabbal alamin. Dan tidak ketinggalan kepada seluruh bapak dan para ibu, seluruhnya para jamaah Mushola At-Taubah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bermuajah, bertatap muka, bersilaturahmi di lingkungan perumahan Duta Asri Palem 5. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dicucurkan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu para kesepuhan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan daripada peringatan Isra wal Mi'raj, saya mau bermusyawarah dulu. Kira-kira ini ngaji sampai jam berapa? Kira-kira ini ngaji sampai jam berapa? Jam 1. Silahkan ibu nungguin di sini, jam 1 saya mau pulang. Sebab jaraknya saya dari Cilegon ke sini 2 jam 10 menit. Pokoknya insya Allah ngaji yang penting yaitu diamalkan. Cukup 1 jam yang penting diamalkan. Apa hikmah daripada Isra wal Mi'raj? Namun saya mohon maaf kepada seluruh para hadirin kalau sehari-hari bahasa Jawa yang biasa saya di masyarakat,
Jadi biasanya kalau di rumah bahasa Jawa, makanya di sini di perumahan ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia. Nges pokoknya mah gado-gado baik pokoknya mah. Siap ngaji, siap? Siap ibu, siap? Ibu sehat? Badannya sehat? Kantongnya kurang sehat. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra wal Mi'rajnya Rasul ini melewati daripada 3 alam. Yang pertama alam nasut, yang disebut daripada alam manusia. Yang kedua alam malakut, disebut daripada alam para malaikat. Yang ketiga alam lahut, disebut daripada alam ketuhanan. Jadi Isra wal Mi'rajnya Kangjeng Rasul mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang jadi pertanyaan, kenapa Kangjeng Rasul ketika Isra wal Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram, bukan yaitu sampai ke Masjid Istiqlal? Kenapa Kangjeng Rasul ketika Isra wal Mi'raj diawali dari Masjidil Haram, bukan yaitu sampai ke masjid yang ada di Bandung itu apa itu? Al-Jabar. Ternyata dikaji Kangjeng Rasul Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebab waktu itu di alam dunia hanya ada 2 masjid. Yang pertama yaitu Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa yang ada di negara Palestina. Perjalanan Kangjeng Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yaitu dengan jarak 1500 km. Bu, kalau seandainya 1500 km dari Tangerang kemana? Bu, 1500 km dari Tangerang kemana? Menurut yaitu pengalaman saya, 1500 km dari Tangerang sampai ke Nusa Tenggara Barat alias Lombok. Jauh tidak Bu? Jauh tidak? Ketika di situ Kangjeng Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan jarak 1500 km sudah dilalui yaitu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik onta yaitu 1 bulan penuh. Sekarang onta di Indonesia tidak ada, adanya Innova. Dari Tangerang Banten menuju Nusa Tenggara Barat Lombok dengan jarak 1500, perjalanan naik Innova yaitu 3 hari 3 malam. Lebih dahsyat lagi naik pesawat sekitar 2,5 jam. Inilah jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sebagaimana dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu punya istri Siti Hajar yang ada di kota Mekah. Bu, tahu nggak Nabi Ibrahim? Bu, tahu nggak Nabi Ibrahim? Bapak, Nabi Ibrahim tahu nggak? Tahu. Dari mana? Dari cerita sejarah, kenal tidak?
Tidak. Nabi Ibrahim ini kelahiran yaitu di desa Ur, atau disebut daripada yaitu provinsi Babilonia. Di mana Babilonia? Di negara Irak. Ibu tahu Irak? Bu tahu Irak? Cimoneh nganan. Jadi Nabi Ibrahim kelahiran yaitu dari Babilonia, hijrah ke Palestina, punya istri Siti Sarah. Ketika di daerah Palestina yaitu ada yang dinamakan peceklik, sehingga Nabi Ibrahim dan Siti Sarah hijrah ke kota negara Mesir. Di daerah Mesir lagi kacau, pindah lagi yaitu Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah ke negara Palestina. Berangkat Nabi Ibrahim ke kota Mekah, punya istri namanya Siti Hajar. Nabi Ibrahim punya istri dua, Siti Sarah dan Siti Hajar. Kenapa Nabi Ibrahim mempunyai yaitu istri dua? Karena Nabi Ibrahim ketika mempunyai istri Siti Sarah tidak dikaruniai anak. Selama 20 tahun Nabi Ibrahim tidak punya anak. Sehingga atas wahyu Allah, perintah Allah, Nabi Ibrahim berpoligami yaitu dengan Siti Hajar, punya anak yaitu Nabi Ismail alaihis salam. Lahirnya yaitu Nabi Ismail alaihissalam dari Siti Hajar. Ternyata Siti Sarah punya anak yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anaknya ketika umur 86 tahun. 86 tahun. Inilah perjalanan daripada yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dari Palestina ke Mekah dengan jarak yaitu 1500 tahun. Naik onta yaitu 1 bulan. Ternyata Kangjeng Rasul ketika Isra dan Mi'raj cuma hanya 1 kejap naik yaitu buruk. Ibu tahu buruk? Bu tahu buruk? Ibu-ibu pakai rok. Jadi buruk itu hewan yang ada di surganya Allah, yang sudah pilihan Allah. Sehingga Kangjeng Rasul di Isra dan Dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini melewati daripada alam nasut, disebut daripada alam manusia. Bu, jauh tidak bu? Jauh tidak? Jauh. Makanya perjuangan Kangjeng Rasul dengan di Isra dan Dimi'rajkan ini termasuk daripada mukjizat. Nabi-nabi yang lain banyak mukjizat. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah, punya tongkat-tongkatnya jadi ular. Bukan hanya menjadi ular, tongkat Nabi Musa alaihissalam bisa membelah yaitu lautan. Inilah yang dinamakan mukjizat. Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah, tidak terbakar seluruh jasadnya, bahkan bajunya Nabi Ibrahim tidak terbakar. Nabi Isa alaihissalam mempunyai mukjizat. Di antara yaitu mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang terkenal dengan ketabibannya, karena Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa membangunkan orang yang sudah meninggal. Itulah yang disebut mukjizat. Ibu percaya mukjizat?
Bu, percaya mujizat? Mujizat hanya diberikan para nabi. Apa yang dinamakan mujizat? Amrun min khawarikul adat. Mujizat itu diberikan kepada orang-orang yang khusus, kepada para nabi. Sehingga di antara mujizat Rasul yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang jadi pertanyaan, kenapa Kangjeng Rasul di Isra dan Mi'rajkan? Menurut satu riwayat, karena Kangjeng Rasul dalam keadaan sedih. Kenapa? Karena ditinggalkan istri tercintanya yaitu Siti Khadijah. Ibu kenal Siti Khadijah? Ibu kenal? Kenal di mana? Di Cimone. Bu, tahu Siti Khadijah? Ibu tahu Siti Khadijah? Tahu. Dari mana? Sejarah. Kenal? Tidak, karena belum pernah bertemu dengan Siti Khadijah. Namun namanya sampai sekarang selalu disebut oleh sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah adalah istri pertama Kangjeng Rasul, punya anak 6. 4 perempuan, 2 laki-laki. Abdullah dan Ibrahim itu laki-lakinya. Perempuannya itu Siti Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, termasuk Fatimah Zahra. Ini termasuk daripada yaitu putri Kangjeng Rasul dari Siti Khadijah. Yang jadi pertanyaan, apakah ketika Kangjeng Rasul mempunyai istri Siti Khadijah, apakah Kangjeng Rasul poligami? Bu, Bapak, Kangjeng Rasul menikahi Siti Khadijah, punya anak 6, laki-laki 2, perempuan 4. Yang jadi pertanyaan, apakah Kangjeng Rasul ketika punya istri Siti Khadijah, apakah poligami? Wih, ibu-ibu mau kompak? Tidak. Jero-jerone embung. Pak, lihat di dalam kitab Tijan Darori karangan Syekh Nawawi Tanahar Al-Bantani menerangkan bahwasanya ketika Kangjeng Rasul menikahi Siti Khadijah sampai punya anak 6, belum yang dinamakan yaitu berpoligami. Kenapa? Karena Siti Khadijah cantiknya ada di Siti Khadijah, kayanya ada di Siti Khadijah, solihanya ada di Siti Khadijah. Lamun tah ningkono Bapak Nawawi punya istri 3-tiganya ya cantik, ya kaya, ya solihah, kayaknya nggak bakal poligami di Bapak Nawawi. Akur tidak? Akur tidak? Akur tidak? Sehingga di situ sudah lengkapnya, sudah paket lengkap Siti Khadijah. Kangjeng Rasul tidak berpoligami sebab 3-tiganya sudah ada di Siti Khadijah. Kadang-kadang kita mah punya istri cantik tapi nggak kaya, kismin. Ada nggak? Ada yang kaya tapi tidak soleha. Ada nggak? Ada yang soleha kaya tapi jelek. Ada nggak? Jadi tidak ada paket komplit, hanya ada di Siti Khadijah. Siti Khadijah orangnya cantik menurut riwayat. Satu kota Mekah wanita yang paling tercantik yaitu Siti Khadijah. Meskipun janda umur 40 tahun, Kangjeng Rasul umur 25 tahun, tetap atas perintah Allah sehingga Kangjeng Rasul menikahi daripada Siti Khadijah. Bu, disitulah Kangjeng Rasul. Apa rahasianya sehingga Kangjeng Rasul menikahi janda? Apakah tidak ada yang dinamakan perawan? Banyak di kota Makkah yang perawan. Apakah tidak ada yang cantik? Banyak yang cantik.
Apakah ada yang kaya? Banyak yang kaya. Namun tidak ada sekomplit seperti Siti Khadijah. Masya Allah, punya istri sudah cantik, kaya, solihah. Tenang tidak? Tenang tidak? Bapak, Pak, punya istri cantik, kaya, solihah. Tenang tidak? Tenang tidak? Yang bikin ruwet kita itu biasanya cantik, kaya, tapi cerewet. Ada enggak? Ada enggak? Wenten boten? Wenten boten? Ayan te? Ayan te? Ayah. Nggak stilu bahasa. Jadi ternyata Siti Khadijah orangnya cantik, orangnya kaya, bahkan solihah. Untuk apa kekayaan yaitu Siti Khadijah? Ternyata yaitu untuk jalan dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kekayaan Siti Khadijah sehingga Kang Rasul yaitu dakwah syiar agama. Syiar agama itu butuh yang dinamakan duit. Butuh duit. Kita lihat, coba bayangin. Hadro, pulang hadro pasti dikasih duit. Kalau misalkan nggak dikasih duit nggak bakalan mau. Akur enggak? Cocok enggak? Cocok enggak? Tenda ini butuh duit. Sound system butuh, air mineral butuh, kue snack butuh, kori butuh, penceramah butuh, semuanya butuh duit. Berarti inilah menandakan syiar agama tetap yaitu butuh duit. Nggak tahu ini panitia berapa ngasihnya jauh ini. Wes lah misalkan amplop tipis mah wes semono bae ngaji nih. Siap tanggung jawab pokon babat DKM. Ini contoh dari Siti Khadijah, dari Kang Rasul. Sehingga kalau misalkan jamaah tidak ada minum, tidak ada kue, nyaman tidak? Tidak akan nyaman. Haus, lapar. Tukang son pengen ngopi, pengen ngerokok, akur. Butuh duit. Dari pagi sampai sekarang ini tukang son udah berapa nih bungkus rokoknya nih? Oi. Ya tim hadroh cenah tacan ngerokok ya cenah. Awas panitia karunya ya tim hadroh ya masih ngorak kabeh ya. Sugan geus kolot horem ngorak kabeh ya mah. Ngan hiji doang nu kolot tah jenggotna ubanan. Bu, Siti Khadijah ya cantik ya kaya. Bahkan Siti Khadijah yaitu orangnya solihah. Ketika kita punya istri yang solihah, menenteramkan hati kita. Makanya enak kalau misalkan punya istri solihah, bu. Contoh Siti Khadijah, Kang Rasul tidak yaitu berubah hatinya. Sebab apa? Siti Khadijah sudah ada tiga-tiganya, ya cantik, ya kaya, ya solihah. Minimal kita solihah. Apa yang dinamakan solihah? Diabadikan di dalam Al-Quran. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Allah. Sekali lagi. Fassalihatun qanitatun hafidhatun lima ghaiba hafidhallah. Yang dinamakan wanita solihah qanitatun,
seorang wanita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada suaminya. Itu yang dinamakan yaitu wanita solihah. Dengan ketaatan seorang wanita sehingga disitulah kuatnya taatnya kepada suami. Suami sudah tua, sudah pensiun, sakit-sakitan. Kalau seandainya wanita sudah taat kepada Allah, diberikan keyakinan, keimanan, karena sabab masuk surganya seorang wanita yaitu melalui doa daripada ridho suami. Sehingga kita lihat di dalam realita kehidupan sehari-hari, banyak seorang wanita yang tidak taat kepada suaminya. Betul? 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 Sehingga di situ banyak angka perceraian. Kenapa? Karena di situ seorang wanita tidak taat kepada suaminya. Beda dengan orang dulu. Kalau orang dulu mah yakin, semakin taat kepada Allah semakin kuat keyakinannya, sehingga ngurus suami dari awal pernikahan sampai punya kakek-kakek dan punya yaitu sampai punya cucu dan cicit. Inilah kekuatan seorang wanita yang selalu taat kepada Allah, diberikan keyakinan oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan kesyukuran oleh Allah, sebab yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah misalkan wanita yang taat, Allah akan memberikan yaitu rasa syukur. Meskipun rumahnya yaitu bilik, meskipun rumahnya kebocoran, hidupnya selalu taat, diberikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun makan dengan yaitu sambal dan ikan asin, tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disitulah seorang wanita yang taat kepada Allah diberikan rasa syukur, diberikan kesabaran, selalu sabar, ngurus suami sabar. Makanya di situ seorang istri ketika suaminya yaitu tidak usaha, tidak ada uang, tetap harus yaitu senyum. Bu, harus senyum. Punya uang, tidak punya uang harus senyum. Ada orang, tidak ada orang harus senyum. Sehingga di situ seorang wanita yang solihah, kata ulama, ciri daripada yaitu orang wanita yang solihah, wajhun malihun, wajah yang selalu berseri-seri, wajahnya selalu senyum, tidak cemberut. Suami pulang kerja, buka pintu, langsung dijawab waalaikumsalam, cium tangan. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Bohong. Kebanyakan daerah Cilegon kalau suami nggak bawa uang biasanya cemberut. Kalau misalkan dibawa ke sini kayaknya banyak kayaknya. Sehingga di situ seorang wanita yang solihah ketika senyum, meskipun suami pulang kerja lelah letih, di situ akan diberikan kekuatan sebab istrinya selalu tersenyum. Bu, harus senyum, pokoknya mah harus senyum. Pulang dari sini harus senyum, senyum terus pokoknya mah. Barang pas di situ pulang dari rumah, ketemu suaminya, hehehe. Kata suaminya, ini kesambet dari mana? Kesambet ini kayaknya kesambet dari pohon di depan kayaknya tuh di jalan. Kata istri yang solihah tadi sudah mendengarkan yaitu ceramah agama, jadi seorang istri harus tersenyum insya Allah.
kebahagiaan suami ada dalam senyumnya, yaitu seorang wanita. Insya Allah. Makanya yang pertama kata ulama, wajhun malihun, wajah yang selalu tersenyum kepada suaminya. Yang kedua, lisanun fasihun, seorang istri yang solihah cirinya yaitu lisan yang fasihat, sopan santun, lemah lembut, bahasa yang enak ketika di hadapan yaitu suami. Makanya ada yang berbicara kata ulama, ketika kita berumah tangga boleh seorang istri yaitu digambarkan seperti pelacur. Bu, tahu pelacur bu? Jablay tahu? Jablay tahu? Seorang jablay ini dengan lisanun fasihun, ketika ada yaitu seorang laki-laki pasti kata yaitu jablay, "Aa mau kemana? Aa bade kamana? Mampir heula aa." Sopan tidak? Sopan tidak? Hebat tidak? Lisanun fasihun, seorang jablay tapi sopan santun. Beda dengan istri kita di rumah. Masya Allah, istri kita cerewetnya minta ampun. Ke suami bahasanya lo gue. Awal-awal pernikahan, ayang beb punya anak 5, lo gue. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada, banyak. Insya Allah yang hadir di sini yaitu wanita yang solihah. Amin. Lisanun fasihun, selalu tutur kata kepada yaitu suaminya yaitu secara lemah lembut. Amin. Insya Allah. Yang ketiga kata ulama, ciri daripada itu wanita yang solihah, yadun sahiyun, yaitu seorang istri yang selalu yaitu mengulurkan tangannya, loman, cek bahasa orang mah berehan. Kenapa? Dengan berehanna nyata suami dan istri, insya Allah tidak ada yang dinamakan keributan. Sebab daerah Cilegon banyak yang rumah tangga 1 tahun 2 tahun ribut masalah ekonomi. Ada di kampung saya, ketika ada acara Isra wal Mi'raj, 1 orang yaitu 500.000. Kata istri, Masya Allah Bapak AA, jangan 500.000, udah 50.000 aja, banyakan ini tidak mendukung acara keagamaan, bukan min jumlati daripada yaitu wanita solihah. Seharusnya seorang istri lebih daripada yaitu seorang suami. AA mau berapa ngasihnya ke musola at-taubah? 50.000. Ih sedikit amat, nih saya tambahin 100.000 menjadi 150.000. Harus begitu seorang wanita. Kadang-kadang ini seorang suami mau ngasih 1 juta, enggak 1 juta enggak boleh. Betul? Betul? Kadang-kadang di situ mau ngasih 500.000 enggak boleh. Udah, jangan banyak-banyak. Ceramahnya juga dari Cilegon. Ada enggak di sini? Ada enggak? Insya Allah di sini tidak ada. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehingga dengan yaitu istri solihahnya, cirinya yadun sahiyun, harus yang dinamakan berehan. Antara suami dan istri harus yaitu berehan. Banyak suami yang koret pelit, Bu, banyak tidak? Banyak yang suami yang pelit, 1 hari kadang-kadang ngasih istri 50.000. Masya Allah, zaman sekarang 50.000, gas aja udah 25.000. Udah pokoknya Bu, kalau punya suami pelit, sehari yaitu ngasih 50.000, udah pokoknya menyambel aja, nyambel deh, nyambel terus pokoknya. Kenapa? Karena suaminya pelit. Bu, ibu kalau misalkan dikasih 500.000 sehari, senang tidak? Senang tidak? Bapak,
Pak, biasanya satu hari istri dikasih berapa Pak? Pak, 1 juta. Bohong semua di sini yang hadir nih. Bu, bener 1 juta Bu? Bu, bener suaminya satu hari ngasih 1 juta? Bohong. Pak, istri itu butuh duit. Butuh? Bu, butuh duit. Tiap hari butuh bedak, akur Bu. Tiap hari butuh lipstik, betul Bu? Tiap hari butuh baju, betul Bu? Apalagi ibu-ibu bajunya terus gonta-ganti. Bu ya, sekarang ada yang dinamakan baju hikmat, harganya 2 juta. Bentar lagi yaitu mau lebaran Bu, sekarang pokoknya tagih. Besok tagih minta baju hikmat yang harganya 2 juta. Kira-kira ngasih apa enggak kira-kira Bu? Bu, jawab jujur, kira-kira ngasih enggak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak ngasih katanya. Bu, jadi istri harus tahu tergantung penghasilan suami. Kalau suaminya bos yang 1 bulan 20 juta, tagih baju hikmat sebulan sekali. Tapi kalau misalkan satu hari dapatnya gojek 20.000, udah diam deh pokoknya mah. Banyak di pasar emperan tuh baju lebaran, yang penting baju baru. Bu, siap pokoknya metagih ke suami Bu ya. Tergantung di situ suami, apakah pelit, apakah yaitu berehan atau royal. Tergantung suami ibu masing-masing. Bu, sampai mana tadi? Berehan. Lanjut. Bu, lanjut. Nggak kerasa sudah mau jam 12. Lanjut Bapak. Lanjut Bapak. Perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung naik Kangjeng Rasul sampai langit yang pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Sampai langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratil Muntaha. Perjalanan Kangjeng Rasul yang diapit oleh malaikat Jibril, disitulah disebut daripada melalui alam malakut, yaitu alam para malaikat. Ketika nyampe ke Sidratil Muntaha, disitulah malaikat Jibril pamitan, wahai Nabi Muhammad, mungkin sampai di sini saya nganter, mungkin sampai di sini saya perpisah. Karena apa? Kalau saya naik daripada yaitu melebihi Sidratul Muntaha, mungkin jasad saya akan terbakar. Sebab bukan alam saya yaitu hanya sampai ke Sidratul Muntaha. Sehingga Kangjeng Rasul naik dari Sidratul Muntaha sampai ke Mustawan. Disitulah ke Mustawan sampai yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Kangjeng Rasul langsung berhadapan dengan Allah. Dari mana dalilnya? Kita biasa dibaca setiap sholat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat redaksi assalamu alaika, keselamatan dan kesejahteraan alaika untukmu wahai Muhammad. Lafaz alaika menurut ilmu nahwu disebut daripada yaitu mukhatab. Yang dinamakan mukhatab
ternyata di situ berhadap-hadapan dengan Allah. Kangjeng Rasul yaitu berhadapan dengan Allah. Inilah yang dinamakan mukjizat yang besar. Dulu Nabi Musa yaitu di Gunung Turisaina itu berlapis-lapis hijab, berjuta-juta hijab. Disitulah hancur Gunung Turisaina. Akan tetapi Kangjeng Rasul bukan hanya ruh, tapi jasad dan ruh langsung berhadapan dengan Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Dengan berhadapannya yaitu Kangjeng Rasul dengan Allah, akhirnya Allah memerintahkan satu kewajiban yang dinamakan sholat 5 waktu. Jadi Kangjeng Rasul itu ketika Isra wal Mi'raj bukan buah tangannya oleh-olehnya sholat, bukan, namun mendapatkan perintah yaitu lamun tah oleh-oleh mah yang dinamakan oleh-oleh. Kalau bahasa sholat oleh-oleh dari Kangjeng Rasul berarti mau sholat silahkan, gak sholat silahkan, namanya juga oleh. Kayak model ibu-ibu jarak keliling Jawa Tengah, Jawa Timur bawa oleh-oleh. Jarak yaitu Joko ke Bandung ke Masjid Al Jabar bawa puyum, tape, bawa oleh-oleh. Dikasih ke saudara, dikasih ke tetangga, nafsu dimakan, nggak nafsu silahkan. Itu yang dinamakan oleh-oleh. Tapi yang dinamakan yaitu hasil daripada Isra wal Mi'raj Kangjeng Rasul yaitu mendapatkan perintah sholat. Di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat. Semalam 17 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa. Subuh 3, subuh 2, jangan sampai lupa. Sekali lagi. Di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat. Sehari semalam 17 rakaat. Tarik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa. Tanggal 27 pada bulan Rajab kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, mantap ini hadroh daripada itu Al-Mu'awanah. Wih, keren pokoknya mah. Bu, lanjut.
Udah jam 12 ini. Nggak kerasa Bu ya. Jadi disitulah Kangjeng Rasul diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sehingga kewajiban kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu hukumnya wajib. Bagi umat Islam hukumnya wajib. Ketika kita sudah balik berakal di hukuman wajib. Makanya di situ ketika kita sakit tetap ada yang dinamakan kewajiban sholat. Sholat pokoknya mah sampai meninggal, harga mati, tidak ada tawar menawar untuk melaksanakan sholat. Di dalam sholat ada hikmah. Apa hikmah daripada itu sholat? Sholat mengajarkan kepada kita yaitu harus jaga-jaga mulut. Harus jaga-jaga mulut. Bu, mulut kita, lisan kita lebih tajam daripada pedang, betul? Sehingga di situ berkewajiban sesama yaitu manusia, sesama tetangga, sesama saudara harus pintar-pintar menjaga mulut. Pak RT dengan Pak RW harus jaga mulut. DKM dengan DKM harus jaga mulut. Suami dan istri harus jaga mulut. Yang jadi pertanyaan, apakah ketika sholat boleh bersuara? Boleh bersuara? Boleh. Sholat itu ada yang dinamakan rukun qauli. Di dalam sholat ada yang dinamakan rukun qauli. Di antaranya takbiratul ihram, mengangkatkan kedua tangan, hukumnya sunnah. Talafut usolli fardul maghribi, hukumnya sunnah. Tapi mengucapkan Allahu Akbar, hukumnya wajib. Karena itu termasuk daripada rukun qauli. Bu, saking hebatnya yaitu sholat, kata hadis Rasul, idza kabbaral abdulis sholati fayaqulullahu ta'ala lil malaikati irfa'u dhunuba abdi an raqabatihi hatta ya'budani tahiron fatahudul malaikatu adzunuba kullaha. Bu, ngerti nggak Bu? Bu, ngerti nggak? Bapak ngerti nggak? Pak ngerti nggak? Ngerti nggak? Enggak. Jadi kata hadis Rasul, ketika seorang hamba melaksanakan sholat, mengangkatkan yaitu kedua tangannya, takbiratul ihram namanya. Disitulah yaitu Allah memerintahkan kepada malaikat. Kata Allah, wahai malaikat, angkatlah yaitu dosa-dosa hambaku. Angkatlah dosa-dosa hambaku an raqabatihi, dari pundaknya itu seorang hamba. Hatta ya'budani tahiron, ketika ibadah kepada saya, kata Allah, dalam keadaan suci. Apa yang terjadi? Fatahudul malaikatu adzunuba kullaha. Disitulah malaikat mencabut dosa-dosa seorang hamba kullaha, seluruh dosa dicabut oleh malaikat ketika yaitu hamba Allah takbiratul ihram. Hebat tidak? Hebat tidak? Beres yaitu dicabut oleh Allah, oleh malaikat atas perintah Allah. Faida farogo minas solati, ketika di situ sudah selesai melaksanakan sholat, sudah uluk salam, taqulul malaikatu, malaikat berkata, ya Rabbana anu'ituha alaihi, wahai Tuhanku, apakah dosa-dosa ini seorang hamba sudah selesai melaksanakan sholat, apakah dikembalikan lagi
dosa-dosa seorang hamba. Fayaqulullahu ta'ala lil malaikati, Allah berkata kepada malaikat, ya wahai malaikat, la yaliku bikaromi, wahai malaikat, tidak layak seorang hamba yang sudah diangkat dosanya ketika sudah melaksanakannya itu sholat bikaromi, dengan kemuliaanku, sehingga ilal afwa, ini orang sudah diampuni, qad ghafartu khotoyahu, ini orang sudah diampuni segala dosa-dosanya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, ternyata dosa-dosa kita sudah diangkat oleh malaikat atas perintah Allah, dan dosanya tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya kita jangan sampai ninggalin sholat. Hikmah yang kedua, sholat mengajarkan kepada kita apa? Di dalam sholat yaitu jangan sombong, jangan sombong. Yang cantik wanita jangan sombong, yang cakep seorang cowok laki-laki jangan sombong. Sebab di dalam sholat yaitu ada yang dinamakan sujud. Ketika seorang hamba sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wajah kita yaitu ada di bawah, tapi pantat kita ada di atas. Akur tidak? Akur tidak? Wajah kita yang selalu dibedakin pakai lipstik, bedaknya dari Marta Tilaar, lipstiknya mahal. Tapi ketika menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, ternyata sujud menandakan bahwasanya wajah lebih rendah daripada itu pantat. Ketika kita yaitu udah dandan, Bu, ibu mau berangkat ke hadir acara Isra Mi'raj, udah dandan, udah pakai lipstik, udah bedakan, kira-kira yang pertama dikacain yang mana? Wajah apa pantat? Wajah apa pantat? Wajah kita yang pertama yaitu ngaca. Sudah beres wajah, badan kita, terakhir baru pantat. Pantatnya kanan kiri, kanan kiri, agal egol, agal egol. Akan tetapi sholat mengajarkan kepada kita, ketika sujud wajah kita ternyata hina di hadapan Allah, lebih yaitu istimewa pantat daripada wajah kita. Makanya jangan sombong. Woi pemuda dan pemudi, jangan tim hadro jangan, ketika kaya jangan, ketika ilmu tingginya jangan, ketika suaranya enak jangan, ketika banyak duit jangan, ketika istrinya cantik jangan sombong. Tetap wajah kita ada di bawah, pantat ada di atas. Betul tidak? Betul tidak? Jadi sholat mengajarkan bahwasanya kita jangan sombong, harus rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sombong kepada Allah dan tidak boleh sombong kepada yaitu sesama manusia. Yang ketiga, hikmah sholat yang ketiga, sholat mengajarkan kepada kita yaitu harus kompak, jadi harus kompak, jangan pilih kasih. Awas Bapak DKM, Bapak Nawawi. Jadi kalau misalkan masuk di musola at-taubah, yang pertama masuk silahkan di depan, jangan pulah pilih. Ini kadang-kadang DKM yang sarjana hukum di depan, yang S1 di depan, yang ijazahnya yaitu ijazahnya SMA di belakang, yang SD di belakang, yang tidak lulus di bedug. Berarti di situ tidak kompak. Sholat mengajarkan kepada kita untuk kompak. Imam takbir, kita takbir. Imam ruku, kita ruku. Tidak melihat jabatan, tidak melihat yaitu kekayaan, tidak melihat kecantikan dan kekasepan,
tetap sholat mengajarkan jangan sampai sombong di hadapan Allah. Itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat, sholat yaitu harus ada yang dinamakan ilmu. Harus ada yang dinamakan ilmu. Makanya kalau misalkan kita ibadah, kita sholat tanpa ilmu, habaan mangthuro, bagaikan yaitu debu yang berterbangan. Kenapa? Karena sholat perintah dari Allah, sehingga diperintahkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, diajarkan oleh yaitu ijma ulama bagaimana praktek daripada sholat itu dapat ulama. Makanya ketika sholat di Indonesia dengan di Masjidil Haram macam-macam bu ya, bu. Ketika kita hajian umrohan di Mekah, di Madinah, kira-kira beda-beda tidak? Beda-beda tidak? Beda. Kenapa? Karena ada 4 madhab. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. 4 madhab ini bermacam-macam yaitu tata cara daripada melaksanakan sholat. Akan tetapi satu tujuan. Namun di Indonesia kebanyakan mayoritas itu ahlus sunnah wal jamaah, sehingga yaitu bermadhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, bukan Syafi'i orang sini. Ada Mang Syafi'i, ada Mang Syafi'i di belakang. Jadi sholat yaitu mengajarkan kepada kita sholat harus ada yang dinamakan ilmu. Sehingga kata ulama di dalam kitab Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu maradu datun la tuqbalu. Bapak hafal? Bapak hafal? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu maradu datun la tuqbalu. Seseorang ketika melaksanakan ibadah tanpa ilmu, niscaya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah ada ilmunya. Makanya ada di situ seorang laki-laki yang bodoh beneran. Selama hidupnya belum pernah yaitu melaksanakan sholat, punya istri solihah. Ngan bedanya seorang solihah mah biasanya bagus-bagusin suami. Ini suaminya belum pernah sholat di masjid. Kata di situ Pak RT, teh itu suami teteh belum pernah melihat sholat di masjid. Pak RT, suami saya merajin sholatnya di rumah sama saya berjamaah. Oh gitu ya, namanya istri solihah. Ngebagus-bagusin suami, tidak menceritakan keburukan suami, itu namanya istri soleh. Kadang-kadang ini mau semuanya diceritain, masya Allah suami saya orangnya ini itu dah segala macam. Awas ibu, kasihan, jangan aib suami kita ya aib kita. Sehingga kata Pak RT, iya mungkin sholat 5 waktu di rumah, tapi belum pernah melihat sholat Jumat di mana. Bingung istri solihah, jawabnya gimana ini? Kata seorang istri, Pak RT, suami saya setengah wali. Kadang-kadang sholat Jumatnya kalau nggak ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Namanya itu setengah wali. Saking ngebagus-bagusinya seorang istri, seorang suaminya belum pernah ke masjid, bahkan belum pernah sholat Jumat. Akhirnya pulang, istri solihah ngomong ke suaminya, Bapak saya tadi ketemu sama Pak RT. Emang kenapa? Ditanya sama Pak RT, katanya kok belum pernah melihat sholat di masjid.
Saya jawab, suami saya mah sholatnya berjamaah sama saya di rumah. Kata suaminya, alhamdulillah, hebat istri saya ini ya. Istri soleha. Tapi bapak nanya lagi, Pak RT, nanya apa? Katanya bapak belum pernah melihat sholat Jumat di masjid. Saya bilang, suami saya mah setengah wali. Kalau enggak ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa Jumatannya. Udah bapak, sayanya malu ah. Udah sana berangkat sholat berjamaah. Kata suaminya, bu, sayanya belum tahu gimana sih caranya sholat. Udah pokoknya mah, kalau misalkan kita sholat, bapak mah tergantung yaitu orang-orang yang di depan, orang-orang yang di belakang. Pokoknya mah ikut aja deh. Kata istrinya, ya udah deh kalau begitu mah, berangkat ke masjid, pakai sarungnya pangsengsol, sebelah kanan panjang, sebelah kiri cingkrang. Akhirnya bagaimana? Sholat di masjid. Barang pas takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram ikut takbiratul ihram, ketika ruku ikut ruku. Tidak bisa bacanya cuma gitu doang. Akhirnya di situ ketika sujud ada anak-anak, namanya juga anak-anak. Sehingga di situ ini seorang bodoh sholatnya nggak pakai celana, pakai sarung putih. Kata anak-anak itu yang mendoyot itu apa ini? Akhirnya di situ dipegang sama anak-anak. Pertama dilus-elus, kaget orang bodoh, kaget. Wih, saya dilus-elus. Ingat istri, pokoknya gimana kejadian di masjid aja. Sedangkan saya tadi dilus-elus. Ketika itu sujud, bangun, sujud lagi, disitulah di depannya langsung dielus. Apa yang terjadi? Di depan kaget, langsung nendang, disitulah orang bodoh nendang lagi ke belakang, apa yang terjadi? Beres sholat langsung yaitu marah-marah ke istri. Kata istri, kenapa marah-marah? Enggak mau sholat itu sakit. Saya lagi sholat ditendang, pertama dilus-elus, enggak mau sholat pokoknya mah. Berarti ini menandakan seorang suami yaitu bodoh. Makanya jangan sampai jadi suami yang bodoh. Duduk di majelis taklim. Makanya ibadah yang paling istimewa adalah duduk di majelis taklim. Hudurul majlisil ilmi afdalu min sholati alfi rakatin. Hadirnya di majelis taklim itu lebih utama daripada itu sholat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Pokoknya pengajian enak ya, sambil makan dapat pahala, sambil ngopi dapat pahala. Tuh di situ udah berapa batang rokoknya itu, kopi sudah habis tuh, kuenya sudah habis, tetap dapat pahala. Bahkan yang ngobrol dapat pahala, yang tidur dapat pahala. Seluruhnya yang hadir di majelis ilmi pasti mendapatkan pahala. Makanya tidak ada lagi ibadah yang paling enak yaitu duduk di majelis taklim. Makanya amalan yang paling utama di akhir zaman tidak ada lagi yaitu harus duduk di majelis taklim. Dengan peringatan Isra wal Mi'raj, marilah kita kuatkan ketakwaan kita, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui yaitu duduk di majelis taklim. Hadir di majelis taklim, jangan sampai tinggal. Tuh, ngelamun aja itu orangnya tuh. Bu, hari apa di sini biasa kalau pengajian? Ay bingung. Hari apa, Bu? Ada malam Jumat, ada malam Minggu. Yang benar yang mana ini? Malam Rabu, malam Jumat. Masya Allah, tabarakallah. Bu, pokoknya mah harus duduk di majelis taklim.
Insya Allah ibu, ketika kita ibadah ada kekeliruan, ketika kita ibadah ada kesalahan, selama kita duduk di majelis taklim, yakin ainul yakin seluruh amal ibadah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Hikmah daripada sholat ternyata di situ banyak. Di antaranya saya sudah sampaikan, akan tetapi bagaimana yaitu hukum orang yang meninggalkan sholat. Ada cerita sedikit. Dulu ada seorang pemuda waktu kerajaan Malik bin Marwan. Seorang pemuda ini banyak dosa, sholat meninggalkan, selalu ditinggalkan, pengajian gak mau, pokoknya kelakuannya itu ini amburadul. Seorang pemuda, akan tetapi seorang pemuda ngomong ke Amirul Mukminin, ya Malik bin Marwan, apakah Allah mengampuni dosa-dosa saya? Kata Malik bin Marwan, dosanya seorang hamba bila mana taubatan nasuha pasti bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Kata Malik bin Marwan, emang kelakuan apa? Malu ceritanya. Katanya curhat. Kok malu? Ya udah jujur Amirul Mukminin. Saya itu tiap harinya cari kain kafan. Setiap ada orang yang meninggal, saya gali itu kuburan dan saya ambil itu yang dinamakan kain kafan. Zaman dulu. Untuk apa kata Amirul Mukminin? Untuk saya kumbah dan saya jual itu yang dinamakan kain kafan, dan untuk beli itu makanan. Zaman dulu sulit, uang itu sulit zaman dulu. Sampai seorang pemuda ngambil kain kafan dan menjual itu kain kafan ke pasar dan dibelikannya itu makanan. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang mah gampang. Zaman sekarang mah gampang, jadi tukang parkir aja dapat satu hari 100.000. Mulung aqua aja dapat uang. Gampang zaman sekarang. Dulu sulit. Saking sulitnya seorang pemuda menggali kuburan, mengambil kain kafan, sehingga disitulah dosa besar. Sehingga diceritakan oleh seorang pemuda, ketika saya yaitu mendengar bahwasanya di kampung ini ada yang meninggal, udah dikubur, malam-malamnya itu langsung berangkat ke kuburan, bawa obor, menggali itu kuburan. Kuburan digali sampai itu ding. Papannya dibuka, ternyata Masya Allah, Tabarakallah, ini jasadnya seluruhnya yaitu madhab ke kiblat, akan tetapi wajahnya 180 derajat menghadap yaitu ke timur. Langsung di situ seorang pemuda kaget, baru kali ini jasadnya menghadap ke kiblat, tapi wajahnya bukan ke kiblat melainkan ke timur. Akhirnya naik lagi nggak jadi. Kata seorang pemuda, Masya Allah, sial amat malam ini. Baru kali ini saya melihat seseorang yaitu jasadnya madhab kiblat tapi kepalanya madhab ke arah timur. Akhirnya di situ lagi termenung ada suara dari lubang-lubang kuburan. Ya syab, wahai seorang pemuda, apakah kau tahu ini kelakuan bagaimana sewaktu di alam dunia? Di situ ada suara, hatimnya namanya. Inilah menandakan seseorang ketika yaitu ada panggilan Allah, ada azan, sudah masuk waktu sholat, akan tetapi yaitu berpaling untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Biasanya kalau misalkan kita lagi sibuk zuhur jam yaitu zuhur biasanya adzan jam 12, kadang-kadang kita menanti Bu ya, nanti ajalah sholatnya jam 1, kalau nggak jam 1 jam 2, kalau nggak jam 2 jam
3 sholat duhur, jam 3 sholat asar setengah 6, sholat maghrib jam 7, sholat isya jam 3, sholat subuh jam 6. Sehingga bagaimana? Kata yaitu suara hatim, ya sab, ya fulan, ini adalah orang mutahawinun bis sholat. Ini orang yang selalu yaitu melalaurakan daripada sholat. Sehingga diabadikan di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun ditafsiri yaitu di dalam kitab tafsir Jalalain, ai akhiru an waktiha, mengakhir-akhir daripada waktu sholat. Sholat duhur jam 3, sholat asar setengah 6, sholat maghrib jam 7, sholat isya jam 3, sholat subuh setengah 6. Ketika kita mengakhir-akhirkan waktu sholat, siksaan azab di alam kubur, jasadnya berbaring menghadap ke kiblat, akan tetapi wajahnya bukan ke kiblat, langsung balik 180 derajat yaitu ke timur. Sumana'udhu billah. Akhirnya bagaimana? Enggak jadi, itu kain kafan diambil lagi, tutup lagi itu mayit, ditutup lagi itu kuburan. Kata ini seorang pemuda, wih, gagal ini gagal. Coba berangkat lagi. Ada satu pohon. Disitulah ternyata melihat ada yang dinamakan yaitu kuburan dengan agak-agak kering, agak-agak basah. Kata orang pemuda, katanya ini kayaknya mau ini mayitnya baru dikubur 2 hari 3 hari ini. Digali itu kuburan. Belum bau. Nanti kalau misalkan mayit sudah 5 hari 7 hari baru perutnya meledog, perutnya itu baru betus. Sehingga di situ mayit baru dapat 2 hari 3 hari langsung digali. Udah digali, disitulah ada yang dinamakan dinding. Papannya ketika dibuka langsung dar meledog, meledog. Kaget ini seorang pemuda. Masya Allah tabarakallah, tadi melihat mayit kepalanya muter sebelah timur, sekarang wajahnya gosong, di situ meledog. Apa sih amalannya sewaktu di alam dunia? Apakah tukang gas? Takutnya dulunya waktu hidupnya jualan gas tapi enggak jujur. Takutnya bohong. Langsung naik lagi ini orang, yaitu seorang pemuda, termenung lagi. Akhirnya bagaimana? Ada suara dari lubang-lubang kuburan, ya sab, wahai pemuda, apakah tahu kanat lahu tarikus sholat, ini mayit yaitu meledog, betus, wajahnya hancur, wajahnya gelap. Ini ternyata tarikus sholat, orang yang selalu meninggalkan sholat. Di situ Masya Allah seorang pemuda merinding melihat wajahnya, Masya Allah gosong bu, wajahnya gosong. Langsung ditutup lagi ini mayit, dikubur lagi kuburannya ini mayit. Berangkat lagi, kata seorang pemuda, sial ini waktunya sih, sial ini mudah, kayaknya malam ini gak dapat nih, besok gak makan kayaknya nih, sial, udahlah pulang itu seorang pemuda. Akhirnya bagaimana? Yang tadinya ini arah sebelah wetan, sebelah timur, ini pemuda berangkatnya, pulangnya nggak berbalik lagi arah timur, bukan, tapi pulangnya yaitu lewat arah kulon atau arah barat. Sehingga di situ ada satu kuburan. Kata seorang pemuda, inilah terakhir coba saya gali. Sehingga di situ melihat kuburan, lumayanlah masih rada-rada basah sedikit. Digali lagi oleh pemuda. Barang pas digali, dibuka yaitu papannya, dindingnya dibuka. Apa yang terjadi? Mayitnya tidak ada. Kemana mayitnya? Ke mall.
mayitnya tidak ada. Penasaran ini seorang maling, seorang pemuda penasaran kemana ini mayit, kok tidak ada. Akan tetapi melihat di situ pas kepalanya bolong di situ. Kata seorang pemuda, si maling nih katanya, kayaknya mayitnya jalan ini. Coba saya gali, digali. Terus dengan jarak sekitar 100 meter, ternyata di situ nemu raudhatan min riyadil jinan. Apa yang terjadi? Disitulah seorang pemuda diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika yaitu menggali kuburan, masuk dijadikan raudhatan riyadil jinan, merasakan dinginnya yaitu surganya Allah, merasakan yaitu taman-taman yaitu surga Allah. Ada suara gerimis-gerimis, ada suara gemercikan air. Akhirnya di situ kemana ini, nyari-nyari mayit nggak ketemu. Kata orang pemuda, ini enak amat tempat. Makanya diperintahkan ketika kita doa kubur, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Harapan kita sebagai anak yaitu mendoakan kepada orang tuanya yang sudah meninggal, supaya yaitu orang tua kita dijadikan di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di situ ketemu mayitnya lagi enak-enak tidur, Ibu. Di mana tidurnya? Di kasur yang terbuat daripada emas. Barang pas dilihat lagi enak-enak tidur. Makanya tidak ada mustahil bagi bapak dan ibu ketika kita amal baik, amal soleh, banyak amal solehnya di dunia. Pasti kata Allah ketika sudah bisa menjawab dari malaikat mungkar nakir, disitulah kata Allah, wahai hambaku, tidur. Tidur kapan bangunnya? Nanti ketika hari kiamat. Masya Allah. Akhirnya di situ kembali lagi seorang pemuda, langsung naik lagi yaitu seorang pemuda, langsung nangis, dan disitulah yaitu seorang pemuda taubatan nasuha. Alhamdulillah, dengan memperingati Isra wal Mi'raj, marilah kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah terus jangan sampai kita tinggal, sholatnya jangan sampai kita tinggal, sodakohnya jangan sampai kita tinggal, ibadah-ibadah yang lain jangan sampai tinggal. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja. Sekarang sudah menunjukkan jam 12:30. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir dapat dipahami dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ditutup dengan doa, mari kita bersolawat bersama. Solawat doa bulan Rajab. Ayo bareng. Wahid, Isnen, Salasa. Ayo. Lagunya bingung. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa balina Ramadhan. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna
seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikuatkan keimanan dan ketakwaan. Allahumma Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, pada malam hari ini dengan keberkahan di bulan Rajab, mudah-mudahan kita semua diampuni segala kesalahan, baik kesalahan kepada kedua orang tua, saudara-saudara kita, kesalahan tetangga-tetangga kita, seluruhnya kepada saudara-saudara muslimin wal muslimat. Ya Allah ya Rabb, dengan keberkahan di bulan Rajab, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan panjang umur sehingga kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan bulan yang penuh ampunan, bulan Ramadan bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Kanjeng Rasul. Ya Allah ya Rabb, dengan keberkahan di bulan Rajab, ketika saya bangun dari musala at-taubah, ya Allah ya Rabb, dosa-dosa kita semua yang hadir di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, tidak ada dosa melainkan ampunan ketika meninggalkan musala at-taubah. Ya Allah, bijahi wa bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati bi syahri Rajab wa bi barakati bi qiraati suratul Fatihah wa bi barakatil Quran wa bi jahi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.